Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kurang kuat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya semangat ini. Udah makan? Sudah, Bu. Udah? Siapa yang belum? Nanti pura-pura malu nih. Enggak kan? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mau cek dulu kebersihan kita. Coba cek di bawah bangkunya masing-masing. Alhamdulillah. Siapa yang piket rupanya hari ini? Kok bersih kali nih? Oh iya, bagus. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Ayo ketua kelas, kita pimpin doanya ya. Ayo belajar pada pagi hari ini dimulai. Selesai. Maka guru kita salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya, anak-anak ibu semuanya. Oke, sebelum kita memulai, ibu ingin mengabsen kehadirannya dulu ya. Oke? Yang ibu sebutkan, tunjuk tangan. Ajrana Biha Kurniawan. Mana anaknya? Oke. Sehat, Nak? Alhamdulillah. Kedua, Afrilianti. Ataya. Hadir, Bu. Awa. Hadir, Bu. Cahaya. Hadir, Bu. Oke, bersemangat ya Cahaya dia, bersinar wajahnya terus. Seri. Bella. Diva. Hadir, Bu. Dwi. Goldis. Gracia. Udah makan, Nak? Semangat lah. Aura. Hadir, Bu. Ikram. Ilham. Kayla. Hadir, Bu. Kayla. Keisha Alfariza. Mana? Kenapa dia? Oh, sakit. Livira. Lutfi. Natasha. Niko. Novi. Nurul. Salim. Sevira. Tania. Titania. Fiona. Widya. Oke, yang terakhir. Ayo, siapa? Jahara, mana dia? Udah makan, Nak? Ya, nampak kali senyum-senyum sendiri. Oke? Udah semangat belum untuk memulai pelajaran hari ini? Kok kurang semangat? Sekali udah semangat belum anak-anak ibu semuanya? Oke, untuk lebih menyemangati kita untuk pagi hari ini, ibu punya ice breaking. Mau kan jaga-jaga dikit? Bentar ya.
Oke, semuanya berdiri. Ya. Kita lihat ya, kita ikuti ya nak gerakannya. Ayo, semangat. Jangan malu-malu. Ayo, semangat. Lagi. Siap berdoa. Ayo. Tangan digulung. Melingkar di atas pundak. Kiri ke atas, bawah. Satu. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera dekat, dua jari kanan. Ayo semangat. Kok kurang semangat nanti ulangi loh. Kalau nggak semangat ayo. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayo semangat lagi. Tas. Ayo. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Ayo. Ya. Mencari tanah, mencari tanah. Gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera dekat, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara tinggi, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi delapan, dua telinga lecet, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke. Gimana? Udah semangat belum? Betul. Kalau belum semangat nanti ulangi lagi. Udah semangat belum? Udah siap berarti untuk menerima pelajaran hari ini kan? Oke, kalau sudah siap, Selamat pagi Pak Guru. kalau udah siap, silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu akan mengulas ya kan kembali materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu materi kita apa? Cara menumbuhkan semangat belajar. Ya tidak? Ya, Bu. Ayo di antara anak-anak Ibu semua. Siapa yang ingat materi minggu lalu? Coba tunjuk tangan, jangan malu-malu ya. Sebutkan namanya. Oke, dari kelompok mana ini? Saya dan Apresiasi dilakukan Lugis dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Ibu. Oke. Materi minggu lalu, cara menumbuhkan semangat belajar. Ya, tunggu. Mana? Pelan-pelan. Kita nggak ada yang kita buru-burukan ya kan? Ya kan, Nak? Nggak ada yang kita buru-burukan ya. Yang pertama, mencintai mata pelajaran. Yang Ya. kedua, menjaga kesehatan psikis dan fisik. Yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman dan nyaman.
Keempat, pilih waktu terbaik. Kelima, tetaplah aktif, bikin catatan, garis bawahi, warnai, gambar diagram, uji diri dengan pertanyaan. Yang keenam, menghindarkan pikiran kecil yang mengganggu. Yang ketujuh, alat tulis buku yang mendukung tersedia dan tersimpan rapi. Yang kedelapan, relasi untuk menghindarkan kejenuhan. Yang kesembilan, ruang belajar terang dan cukup oksigen. Yang terakhir 10, perlu berlatih konsentrasi. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Bagus sekali, ya kan? Anak ibu sudah pandai merangkum materi yang minggu lalu. Yang pertama itu menciptakan suasana, ya kan? Suasana itu bisa suasana hati, suasana kelas, iya kan? Kondisi fisik. Ayo coba anak ibu ya, siapa yang belum makan? Ayo jawab jujur dulu. Siapa yang belum makan nih? Jangan malu-malu. Ayo. Kalau kita ingin memulai pelajaran, maka kondisi fisik kita harus kuat. Makan tiap pagi, sarapan. Ayo, coba. Ibu tanya dulu. Siapa yang belum makan hari ini? Dari pagi ya. Ini masih suasana pagi nih. Seharusnya semangat. Ayo, jawab. Hah? Nggak ada? Udah sarapan? Bagus. Siapa yang sarapan bubur? Nggak ada. Roti? Roti? Nggak ada. Berarti nasi semua ini? Berarti di dalam nasi itu ada ya kan? 4 sehat 5 sempurna. Baguslah. Berarti harus semangat ya untuk memulai hari ini ya. Pelajaran untuk selanjutnya. Oke? Ini kan kita masih mengulas materi yang minggu lalu. Terus, yang minggu lalu ada katanya kan? Kondisi lingkungan. Harus terasa nyaman. Coba, anak ibu. Sekarang udah nyaman belum? Kalau nyaman, bagaimana perasaan kita? Terus? Terus? Tunjuk tangan lah. Gak usah malu-malu. Gak ada istilahnya salah atau benar. Kalau benar, bagus. Kalau salah, nanti ibu arahkan menjadi lebih baik. Ayo. Tunjuk tangan anak ibu. Senang, semangat, bahagia, pikiran fresh. Ya enggak? Oke. Materi minggu ini kan sudah minggu lalu Bu Dada bilang kan, minggu ini kita akan membahas cara belajar efektif dan efisien. Ya kan? Anak-anak ibu kan sudah mencari nih informasi di media sosial, ya kan, di Google Chrome. Sudah belum? Iya. Oke, sebelum kita mempelajari ini, Ibu kasih tahu dulu tujuannya ya. Tunggu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik, ya kan? Anak-anak ibu semuanya bisa memengaruhi pengertian belajar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami strategi belajar efektif dan efisien. Oke, sebelum itu kan sudah membaca nih ya kan? Udah ibu kasih clue. Ayo, anak-anak ibu, siapa yang tahu pengertian belajar? Coba tunjuk tangan. Oke, kakak berdiri kak. Berdiri ya. Oke. Oke. Ya. Belajar adalah usaha untuk memperoleh ilmu.
Belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh ilmu. Oke. Terus ada yang lain? Oh ya, kamu juga satu kelompok. Oh, udah belajar yang lainnya belum? Yang lainnya nggak ada? Nggak ada? Oh ya, nggak apa-apa lah, satu kelompoknya. Berarti ini lagi membaca, dia sudah membaca. Ayo, apa? Kakak? Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam diri untuk menjadi perilaku yang lebih baik. Iya, betul. Belajar adalah suatu proses perubahan menjadi yang lebih baik. Belajar kita tidak mesti harus membaca. Ya kan? Kita hanya bisa melihat pun bisa. Tidak bisa, jangan hanya dari buku. Bisa jadi dari media sosial. Pernah nggak membaca koran? Pernah? Kok pelan? Kalau pelan berarti kan cuma sedikit kan? Iya. Berarti yang sering di mana kalian baca itu? Belajarnya? Dari mana? Tunjuk tangan. Belajar kalian dari mana? Selain dari buku. Ayo. Tunjuk tangan. Dari apa? Iya, bagus. Dari internet. Ya kan? Zamannya eranya kita pasti menggunakan internet nggak? Siapa yang nggak punya HP? Ibu tanya. Siapa yang nggak punya HP? Punya HP semua? Selain belajar sama ibu, ada nggak mata pelajaran lain yang menggunakan media HP untuk belajar mencari informasi? Apakah itu? Coba tunjuk tangan. Ayo, mata pelajaran apa? Ayah, apa itu kakak? Matematika. Oh ya, ayo lagi. Selain matematika ada? Apa? Ya, Jira? Biologi, bagus. Selain itu, apa kakak? Sejarah. Di mana sejarah adalah mencari informasi pahlawan-pahlawan. Iya kan? Ada nggak di internet? Ada nggak di media sosial? Pernah keluar nggak di koran, ataupun Instagram, ataupun Facebook? Pernah nggak? Pernah nggak? Atau hanya yang dilihat di media sosial itu adalah gosip? Iya kan? Ya. Ibu tanya, pernah nggak kalian melihat media pembelajaran di Facebook? Pernah? Hah? Sebenarnya ada itu nak. Di Facebook ada, di Google ada. Cuma biasanya itu di Facebook itu membentuk grup. Ya, yang materi-materi apa yang diajarkan. Oke. Pengertian belajar adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Pengetahuan bisa kita dapatkan dari kecil. Ya enggak? Belajar. Kita diajari sama ibu kita bagaimana makan, minum. Itu termasuk belajar atau enggak? Iya kan? Nggak mungkin belajar itu ibaratnya kita hanya otodidak, dapat informasi kalau nggak diajari, ini nak kayak gini cara menulis, itu kan belajar juga, ya kan? Ini nak kayak gini kita cara memakan, minum, iya atau tidak anak ibu? Ya, ibu. Memperoleh keterampilan. Ayo, siapa di antara anak-anak ibu yang mempunyai keterampilan di sini? Yang tahu apa sih keterampilan yang didapatkan selama ini setelah kita belajar? Ada? Ada yang pandai melukis, siapa? Ayo. Keterampilan bisa melukis, membaca drama, musikalisasi. Ya enggak? Ini laki-laki, Bu tanya. Siapa yang suka musik? Ada nggak?
Siapa? Abang suka musik, Bang? Oh, bagus. Musiknya lagu apa, Bang? Hah? Suka lagu pop? Jazz? Apa? Lagu pop. Nggak ada yang suka jazz, rock? Nggak ada? Oke, sikap dan nilai positif. Di mana sikap kita dan nilai-nilai kita menjadi perilaku yang lebih baik. Kita belajar itu, ya kan? Perilaku kita yang salah menjadi yang lebih baik. Seandainya ini perilaku kita yang menyimpang. Udah tahu kita makan pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Itu kan perilaku menyimpang. Makanya kita diajari sama orang tua kita bagaimana cara makan pakai tangan. Oke. Yo, yang kedua, siapa yang sudah membaca ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar efektif dan efisien. Ayo, anak-anak ibu semuanya. Siapa yang tahu? Oh ya, kakak. Saya Zahara Fauzia Elnur. Ya, betul. Menurut saya faktor belajar ada 3. Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan, betul. Terus? Minat. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi, bagus sekali, tepuk tangan. Selain itu, ada nggak anak-anak ibu semuanya yang tahu? Ada? Ayo, jangan malu-malu, tunjuk tangan. Oh, kakak, apa itu kak? Ruang kelas dan kondisi fisik. Ruang kelas dan kondisi fisik, betul juga. Oke, tepuk tangan untuk kakak kita ya. Faktor-faktor belajar itu ada 2. Faktor internal dan eksternal. Di mana? Tunggu ya, kita ya. Faktor internal, fisik kita. Fisik kita kalau kita memulai pelajaran harus sehat. Betul nggak? Makanya kita kalau harus sebelum belajar kita harus makan. Makanya ibu tanya sama anak-anak ibu, siapa yang belum makan? Kan? Betul kan? Ada kan termasuk kan? Yang kedua, psikis. Siapa yang tahu kalau seandainya belajarnya psikisnya terganggu? Bagaimana? Ada yang tahu? Apa? Kakak, betul tadi jawabannya? Iya, stres. Rasa cemas. Betul itu. Sebelum kan ada kan anak-anak ibu kan? Masuk sama guru mata pelajaran ini, udah takut. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Sebelum memulai pelajarannya aja kita udah cemas. Makanya dari itu, ya kan, anak-anak ibu semua, bagaimana sih kita membangkitkan, menghilangkan rasa cemas itu? Kita harus punya niat, keberanian dulu untuk berbicara. Soal salah benar itu urusan belakangan. Yang ketiga, adanya kemauan atau niat. Kalau tidak ada niat kita untuk belajar. Betul nggak? Pasti kita belajar hanya untuk saat-saat kepepet. Siapa yang sering belajar hanya untuk ujian? Ayo. Ayo, Nana Ibu, siapa yang sering ini belajar hanya untuk ujian? Atau enggak belajar CBSA, catat buku sampai habis. Cari kisi-kisi. Kenapa malu-malu ketawa? Ada yang kayak gitu? Hah? Ada? Ayo, siapa? Gak berani? Takut? Ya? Janganlah takut. Kalau awak kayak gitu loh, Bu. Malas sekali belajar katanya.
Di saat belajar kita hanya di saat ujian. Rata-rata nih abang, belajar tiap malam atau di saat ujian? Abang akui di saat ujian. Nyangkut ilmunya bang? Nyangkut. Nyangkut ilmunya di catatan atau di pikiran ini? Ayo. Pikiran. Alhamdulillah. Berarti dia daya tangkapnya tinggi nih. Iya kan? Males dia di sekolah belajar. Iya kan? Males dia membaca tiap malam. Tiba ujian, ilmu kepepet nyangkut. Betul nggak? Sering kan kayak gitu kan? Ini yang keempat, kecerdasan. Ayo. Kalau menurut anak-anak ibu semua, kecerdasan kita termasuk normal atau tidak? Normal. Apa? Normal. Ada yang di bawah? Enggak? Apa? Ada atau enggak? Ada. Ya mudah-mudahan nggak di kelas ini ya. Kalau setahu ibu, kalau anak-anak ibu yakin kalau kecerdasannya normal, ada pun yang lebih tinggi. Cuma tidak mau mengasahnya kembali. Hanya takut-takut ada yang pandai dia menulis, tapi tidak pandai berbicara. Iya kan? Oke, yang kelima, minat. Setiap kita memulai pelajaran, kita harus punya minat dulu. Kalau tidak ada minatnya, kita akan belajar secara malas-malasan. Betul nggak? Ya? Siapa yang minat pelajaran olahraga? Siapa yang minat pelajaran BK? Hah? Kenapa malu-malu aja ketawa? Ayo, siapa yang minat pelajaran BK? Enggak ada berarti ini untuk minat pelajaran ibu ini ya? Kenapa kok takut gitu? Takut menyebutkan, takut ini saya minat pelajaran olahraga, nanti ibu sampaikan gitu. Ya? Enggak lah, enggak mungkin ibu sampaikan. Yang keenam, motivasi. Di mana motivasi kita ini, di saat kita belajar, kita harus menjadi yang lebih baik. Semakin hari, semakin lebih bagus. Ya, jangan motivasi kita awalnya bagus, tiba-tiba ada suatu masalah, motivasi kita rendah. Maka, hasil belajar kita akan menurun. Oke, yang kedua, faktor eksternal. Di mana faktor eksternal yang pertama sarana dan prasarana. Ada yang tahu nggak? Sarana dan prasarana di sini apa saja? Ayo. Sarana dan prasarana berarti buku, meja, papan tulis, seperti ini, laptop, infokus. Ya nggak? Ada lagi? Ada? Ada lagi? Sapu, termasuk sarana prasarana. Kalau nggak kerja kebersihan, lampu, kipas angin. Kalau nggak ada kipas angin, kita kepanasan. Lingkungan sekitar, coba, ya kan? Kalau lingkungan sekitar kita tidak kondusif, bau. Bagaimanakah kita belajar kita? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Masuk nggak pelajaran itu? Enggak lah. Betul itu tidak akan masuk. Sedangkan kondisi bersih aja, kalau pikiran kita tidak fokus, tidak ada niat kita belajar, bakalan buyar semua. Betul kan? Oke, selanjutnya. Next. Nih, kebiasaan belajar siswa yang salah. Betul nggak? Belajar tidak rutin. Makanya ibu tanya, siapa yang tiap malam belajar? Nggak ada berarti kan? Berarti ini ilmu kepepet semua nih. Ya. Berarti kebiasaan belajar kalian itu masih berkurang. Ya.
Yang kedua, belajar berlebihan. Kalau seandainya diposir kali, maka kita akan stres. Yang ketiga, belajar di depan TV. Yang mana mau nengok TV, mana belajar. Betul kan? Ya. Yang keempat, belajar pada mata pelajaran yang disukai saja. Dah? Strategi belajar efektif di sekolah. Pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Ini meringkas ya. Membuat mind mapping ya. Yang ketiga, belajar dengan memahami bukan menghafal. Ya, memahami bukan menghafal. Kalau menghafal, suatu saat kita bisa blank. Yang keempat, belajar secara berkelompok. Kalau berkelompok, ya, anak-anak ibu semua, maka kita di saat kita istilahnya tidak memahami, kita bisa minta kasih tahu teman kita. Oke. Kita akan menonton video dulu ya. Oke. Nanti di sini ada kebiasaan belajar yang salah nih ya. Tunggu dulu ya, salah pula nih. Tunggu ya. Nggak nampak ya? Tunggu ya, kita makan dulu ya. Oke, kita ini ya. Kita tengok nih videonya. Nanti anak ibu beri komentar. Oke? Terlambat, banyak masuk malah main-main. Duduk sana. Ayo. Jangan tidur.
bawah. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Oke, anak ibu semuanya. Ada enggak yang bisa menanggapi dari video tersebut? Ayo, siapa kakak? Berdiri kak, sebutkan namanya kak. Ya, Naila Putri Syabani dari Ya. kelompok 3. betul. Yang pertama itu menceritakan terlambat siswa datang ke sekolah Iya, itu di jam pelajaran akibat tidak bisa mengatur waktu, dan yang kedua lupa mengerjakan PR akibat tidak membuat jadwal pelajaran. inilah akibat tadi video tersebut, akibat kita tidak bisa mengatur waktunya. Di saat jam tidur kita bisa main HP atau apapun, ya kan? Makanya tiba di jam pelajaran dia mengantuk. Oke? Ini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Kita kan sudah bentuk beberapa kelompok. Ya kan? Ini coba diskusikan sama kelompoknya. Ibu kasih waktu 4 menit. Hanya 4 pertanyaan. Jatuh ya Bang? 4 menit. Hanya ada yang belakang dah? Nanti Ibu suruh satu kelompok mempresentasikan. Ayo, berdiskusi anak-anak Ibu semua. Coba kerjakan, catat masing-masing. Nanti salah satu di antara anak Ibu semua ya. Buat di situ ada kelompok berapa? Nama-namanya coba sebutkan, tulis ya. Salah satu nanti yang menulis ya, Nak ya. Bang, kan udah Ibu bilang tadi harus semangat belajar. Diskusikan sama teman ya. Kalau tidak tahu, tanya temannya ya. Jangan mengantuk. Ayo, tadi kita udah semangat kok. Buat namanya kelompok berapa? Ya, nanti Ibu minta satu kelompok aja. Yang berani tampil, ya. Nanti berani tampil untuk maju. Jangan takut salah ataupun tanggung, takut, cemas, ya.
Ayo. Mana nggak ada kendala kan, Nak? Ya. Kerjakan ya. Oke. Gimana? Udah siap? Udah siap? Siapa yang udah siap? Coba tunjuk tangan. Ayo, kelompok lain. Ada yang siap? Tunjuk tangan. Ayo. Kelompok lain. Udah, 2 kelompok, 3 kelompok lagi. Udah, 3 kelompok. Ayo, kelompok lagi. Kelompok berarti kelompok 1. Udah, kelompok 1. Kelompok 5. Udah? Udah. Oke. Kalau sudah siap, Ibu kumpulkan. Oh, sebelum Ibu kumpulkan kan? Sini nih. Sini. Ya. Sini. Siapa yang sudah berani? Nanti untuk tampil ya. Ayo, siapa? Ya, kelompok berapa nih yang berani tampil? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, maju. 2 orang aja ya perwakilan. 1 moderator kelompoknya. 1 yang membacakan. Kelompok 2 ya? Oh, ini nih tugasnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, marilah kita untuk saling berkenalan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2, nama saya Tania Shani. Nama saya Novi Syahrani. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada pula pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menurut Anda apa saja yang mempengaruhi terhadap hasil belajar? Jawabannya di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Di sini meliputi yang pertama fisik atau jasmani, yang kedua psikis atau kejiwaan, yang ketiga adanya kemauan atau niat, yang keempat kecerdasan IQ, yang kelima minat, yang keenam motivasi. Ada pula faktor eksternalnya, yang pertama sarana dan prasarana, dan yang kedua lingkungan sekitar. Ada pula pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara untuk menjaga kondisi fisik atau faktor internal supaya tetap sehat sehingga efektif belajar bisa tercapai. Jawabannya ada beberapa jawaban, itu yang pertama istirahat yang cukup, yang kedua menjaga asupan makanan, dan yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengantisipasi kondisi psikis atau faktor internal yang negatif tetap positif sehingga belajar efektif tercapai. Jawabannya yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua membuat jadwal belajar, yang ketiga membuat suasana belajar itu menjadi nyaman, yang keempat membuat ringkasan, dan yang kelima tidak malu untuk bertanya. Ada pula pertanyaan keempat, yaitu apa yang Anda bisa lakukan untuk faktor eksternal, yaitu sarana prasarana dan lingkungan sekitar supaya memberikan kontribusi positif terhadap belajar efektif. Jawabannya yang pertama, pastikan kursi dan meja yang digunakan nyaman untuk belajar. Yang kedua, buat aturan yang disepakati bersama siswa agar tidak ada keributan yang mengganggu suasana belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman agar tetap bisa fokus. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan cara belajar yang efektif dan efisien. Di sini yang pertama buat jadwal belajar, yang kedua buat ringkasan, dan yang ketiga cari tempat yang nyaman.
Oke, sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan duduk, Kak. Ya, ini dikumpulkannya. Makasih ya. Betul sekali apa yang dibilang kelompok 2, ya kan? Dia sudah berani, berarti dia sudah membaca apa yang Ibu informasikan nyampe ke dalam pikirannya. Oke. Karena semua sudah maju, udah berani tampil, Ibu akan mengasih clue untuk materi minggu depan. Kita akan membahas bullying. Ya, coba nanti baca. Apa itu pengertian bullying? Jenis-jenis bullying, faktor yang mempengaruhi bullying. Ya, bisa? Bisa, Bu. Habis ini siapa yang masuk? Oh, bahasa Inggris. Oke, Ibu tutup dulu ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak Ibu semua. Semoga pelajaran selanjutnya anak-anak Ibu tetap semangat. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, jangan ada yang keluar ya, Nak. Ya,